Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Rian Rian dengan NIM 22151010009. Di sini saya akan menjelaskan tugas DAA yang di mana di sini saya mengambil bagian satu nomor satu yang di mana soalnya yaitu buatlah sebuah algoritma brute force untuk menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Di mana di sini saya menggunakan codingan bahasa C++ untuk melakukan hal tersebut dan yang kedua adalah B yang dimana periksa kebenaran dari algoritma yang Anda rancang. Yang dimana di sini terdapat beberapa fungsi utama. Yang pertama adalah calculate wake yang mengambil graph dan path sebagai argumen dan mengembalikan bobot total dari sirkuit Hamilton yang dihitung. Fungsi ini berjalan melalui setiap simpul dan path dan menambahkan bobot dari setiap edge yang terhubung. Jika ada edge dengan nilai tak hingga, fungsi ini akan mengembalikan nilai tak hingga sebagai bobot. Fungsi yang kedua yaitu uh, Butterworth Hamilton yang mencari sirkuit Hamilton dengan bobot minimum dan graf yang diberikan. Yang ketiga yaitu pertama pengguna eh, diminta untuk memasukkan jumlah simpul yang diinginkan, kemudian sebuah matriks graf n kali n dianalisis dengan nilai tak hingga sesuai dengan jumlah simpul yang dimasukkan. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan bobot setiap edge dalam graf. Setelah matriks graf terisi, program melakukan pencarian sirkuit Hamilton dengan memanggil fungsi brute force Hamilton. Jika sirkuit Hamilton dengan bobot minimum ditemukan, program akan mencetak sirkuit tersebut bersama dengan bobotnya, dan jika tidak ditemukan, program akan memberikan pesan tidak ada sirkuit Hamilton. Yang ketiga yaitu buatlah sebuah graf lengkap dengan 5 titik. Kemudian ilustrasikan algoritma Anda pada graf tersebut. Yang di mana di sini terdapat 5 bobot. Yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, dan 4. Dan untuk bobot lintasannya itu saya berikan 02143, 20512, 15024, 41203, 32430. Dan untuk hasilnya yaitu Nah, di sini saya memasukkan jumlah simpul yaitu 5 dan memasukkan bobot lintasan yang tadi. Dan ya untuk sirkuit Hamilton dengan bobot minimumnya itu 0,231,440 dan bobotnya itu 9. Selanjutnya adalah hitunglah kompleksitas waktu algoritma rancangan Anda. Di sini uh, untuk kompleksitas waktunya itu nolnya itu 0 0 n pangkat 2 ditambah n dikali n, dan waktunya itu 21,11 detik. Dan yang terakhir untuk bagian satu yaitu apakah algoritma yang Anda rancang dapat dimodifikasi untuk diterapkan pada graf input yang bukan merupakan graf lengkap? Jelaskan. Ya, untuk algoritma ini dapat dimodifikasi untuk diterapkan pada graf input yang bukan merupakan graf lengkap. Jika kita hanya perlu memodifikasi bagian input untuk memasukkan bobot edge yang valid dan INF untuk edge yang tidak ada. Selain itu, dalam fungsi calculate weight, kita perlu menyesuaikan perhitungan bobot dengan mengecek apakah edge antara dua simpul ada atau tidak sebelum menambahkan bobotnya, eh, total bobotnya. Jika NG tidak ada, kita dapat memperlakukan bobot tersebut sebagai INF atau nilai besar untuk menunjukkan bahwa jalur tersebut tidak valid. Baik, terima kasih atas waktu yang tadi berikan. Di sini saya ikut Adi Krisnamurti Saksena sebagai salah satu anggota kelompok, izin mempresentasikan terkait bagian 1 achievement problem dan juga bagian 2 algoritma pencarian biner. Dan saya ingin jelaskan, izin saya menggunakan
bagian PDF, bukan bagian tulis tangan karena takut nanti tidak terbaca dengan baik. Jadi izin Bu saya menjelaskan eh, dengan Word yang sudah saya buat. Jadi langsung saja. Jadi pertama adalah terkait assignment problem. Jadi ada beberapa soal yang diberikan dalam maximum problem ini. Yang pertama adalah terkait mengapa algoritma dibutuhkan, permasalahan, lalu ancang algoritma brute force-nya, lalu periksa kebenarannya, lalu contoh permasalahannya dan diberikan 4 stam dan 4 tugas. Bagaimana matriks biayanya bekerja dalam algoritma ini. Yang pertama, langsung saja saya akan melakukan pembahasan terkait soal nomor A. Jadi menurut saya pribadi, kenapa algoritma itu dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan petugas staf petugas dengan beberapa alasan yang sudah saya analisis. Yang pertama adalah kompleksitas. Nah, dengan n staf atau n tugas, tentunya akan banyak sekali pengkondisian atau kemungkinan antara tugas dan staf itu penjodohannya. Maka dari hasil analisis saya, seperti yang sudah tertulis, mencoba semua kemungkinan secara manual akan memakan waktu yang sangat lama. Bahkan tidak praktis untuk N yang besar. Algoritma menawarkan solusi yang lebih efisien untuk menemukan solusi optimal dan mendekati efisiensi terbaik. Efisiensi terbaik. Oke, itu terkait kompleksitas. Selanjutnya ada optimasi. Menurut saya algoritma dapat dirancang untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimaliskan pengeluaran. Selanjutnya adalah keadilan. Algoritma dapat membantu memastikan penugasan yang adil dan merata. Jadi adil dan merata kepada staf itu sendiri. Selanjutnya adalah fleksibilitas. Algoritma dapat diadaptasi untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti preferensi, staf, batasan waktu, dan persyaratan tugas jika memang nanti diperlukan hal itu ditanamkan dalam algoritma itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah skalabilitas. Algoritma dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan dengan skala yang besar, bahkan dengan ribuan staf dan tugas. Ini akan sangat membantu jika semisal pengondisiannya ada ribuan staf dan tugas yang mungkin tidak bisa kita cek satu persatu karena itu akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, soal nomor B, dalam merancang algoritma brute force untuk permasalahan ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh algoritma. Jadi sebelum kita membahas tentang algoritma saya rancang, izinkan saya membahas beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mencari semua kemungkinan pembagian tugas yang bisa terjadi di mana satu staf mengerjakan hanya satu tugas saja. Nah, selanjutnya adalah menghitung total biaya yang diperlukan untuk semua kemungkinan yang telah dibuat, karena ini trade cost dari perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah membandingkan satu persatu semua total biaya yang telah dihitungkan dan mencari nilai total dari biaya terkecil. Nah, terakhir adalah menunjukkan hasil berupa nilai total biaya terkecil beserta dengan pembagian tugasnya. Nah, dari rancangan tersebut dapat dibuat psikot seperti ini. Nah, pertama adalah function, yaitu ada juga declaration cost matrix, ada function count total cost, ada juga main program, jadi terkait looping, ini berjalan di sini, atau iterasinya ada di TS1, TS2. Oke, next, ada juga penghitungan total cost, ada min cost-nya berapa, lalu adalah function untuk print optimal solusinya seperti itu. Nah, dalam rancangan ini, saya akan memaparkan terlebih dahulu kebenarannya. Jadi, dari rancangan psiokod yang telah dipaparkan, perlu dilakukan penilaian apakah sudah benar sesuai dengan ketentuan algoritma dari hasil psiokod. Nah, saya sudah melakukan syaratnya, lalu psiokodnya, maka dibuat, menurut saya, ini dibuatlah sesuai dengan ketentuan dengan benar. Nah, tadi kita tempat membahas tentang pengulangan, jadi terdapat pengulangan dan pengecekan secara satu persatu. Nah, ini dinyatakan pada baris 9 hingga 19. Jadi itu ada pada di main programnya. Sini terjadi berbagai pengulangan untuk menemukan hasil paling optimal seperti itu. Nah, soalnya adalah pengecekan agar setiap staf hanya mendapat satu tugas, itu juga berada pada main code, lalu perulangan untuk menghitung total biaya. Perulangan untuk menghitung total biaya ini ada di min cost. Nah, perulangan untuk mencari total biaya terkecil juga ada di min cost, jadi baris 30 dengan 41, dan menampilkan hasil pembagian tugas dan total biaya terkecil. Nah, menurut hasil yang saya pelajari dan terkait syarat-syarat penggunaan brute force itu sendiri,
versi code yang saya buat sudah memenuhi kriteria yang seharusnya ada pada algoritma itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah terkait percontohan soal. Nah, di sini saya sudah membuat semisal matriks terisi sebagai berikut. Nah, ada tas 1 500.000 dan sebagainya, tas 2 300.000 dan sebagainya, tas 3 670.000 dan sebagainya, tas 4 290.000 dan sebagainya. Ada juga pengondisian kepada staf A, staf B, staf C, staf D, atau di sini saya akan sebut sebagai staf 1, staf 2, staf 3, dan 4. Oke, agar mempermudah, saya akan langsung ubah saja. 2, 3, 4. Nah, dengan mengikuti step sebelumnya, maka yang harus dilakukan adalah pertama kita menghitung semua kemungkinan yang terjadi penjodohan antara tugas dan staf itu sendiri. Nah, di sini saya sudah menemukan 24 kemungkinan 24 kemungkinan dan saya juga meminta bantuan kepada code. Jadi saya membuat code dengan tentunya saya jujur juga bantuan AI juga. Jadi saya menemukan 24 kemungkinan dari kode ini. Jadi setelah saya menginputkan, saya cek dari chat, saya buat code-nya, lalu meminta bantuan kepada AI jika ada code yang salah, dan akhirnya saya menemukan hasil berupa hal ini. Jadi terjadi 24 kemungkinan. Nah, setelah kita mengetahui semua kemungkinan tersebut, selanjutnya kita harus melakukan perhitungan. Nah, perhitungan ini adalah menghitung segala taks untuk menemukan biaya terkecil. Nah, dari perhitungan tersebut maka sudah dilakukan berbagai perhitungan dari kemungkinan ke 1 hingga kemungkinan 24. Nah, dari semua perhitungan tersebut ditemukan biaya paling optimal yaitu 1.210.000. Dari hasil optimal tersebut kita bisa menunjukkan hasil lengkap dengan pembagian tugasnya seperti bawah. Nah, untuk menemukan hasil tersebut tentunya ada pembagian tugasnya. Jadi ketika pemasaran adalah staf 1 ditugaskan ke tugas 2 dengan biaya 300.000, staf 2 ditugaskan ke tugas 4 dengan biaya 190.000, lalu staf 3 ditugaskan ke tugas 1 dengan biaya 600.000, lalu staf 4 ditugaskan ke tugas 3 dengan biaya 120.000, maka ini adalah solusi paling optimal dari penugasannya. Nah, dari total biaya yang dihasilkan yaitu adalah sejumlah 1.210.000 dan ini adalah biaya ini adalah penugasan kepada sub dengan biaya paling rendah dan juga paling optimal. Nah, itu penjelasan saya terkait assignment problem. Mohon maaf jika ada salah kata. Karena ini merupakan hasil diskusi dengan teman-teman saya maupun teman-teman saya di semester 6, selanjutnya saya berikan kepada pembicara selanjutnya. Halo semuanya, baik kepada kesempatan kali ini saya ingin membahas pada bagian 1 soal 3 yang dimana di sini ada knapsack problem. Nah, knapsack problem ini didefinisikan sebagai berikut. Nah, diberikan n objek dan Russell berkapasitas K. Nah, setiap objek I memiliki bobot WI. Keuntungan PI tujuannya adalah menyeleksi objek sehingga total keuntungan dari objek terpilih maksimal dan berat total berada tidak melebihi kapasitas Russell. Nah, yang pertama di sini apa makna 1/0 atau pada 1/0 pada knapsack problem? Nah, knapsack problem adalah masalah optimisasi di mana seseorang harus memilih item-item untuk dimasukkan ke dalam ransel atau knapsack dengan kapasitas tertentu sehingga nilai yang diperoleh maksimal. Nah, dalam knapsack problem biasanya digunakan bilangan real atau bulat untuk menentukan bobot nilai dan kapasitas knapsack tersebut. Nah, pembagian oleh 0 tidak valid karena tidak ada item dengan bobot atau kapasitas 0 dalam knapsack. Kemudian di sini adalah base. Buatlah sebuah algoritma brute force untuk menyeleksi objek agar keuntungan maksimal. Nah, di sini terdapat algoritmanya atau pseudokodenya pada knapsack problem. Yang pertama adalah function brute force knapsack, objek capacity. Di sini ada objek dan kapasitasnya. Kemudian n yaitu sama dengan length-nya atau objeknya. Kemudian base underscore profit itu sama dengan per 0.
Nah, function explore di sini adalah function explore combination, yaitu ada index, current weight, dan current profitnya. Ketika index sama dengan n, sama dengan n, kemudian ketika current weight lebih kecil daripada capacity, and current profit dan base profitnya. Nah, itu sama dengan base profit, itu sama dengan current profit dan return. Dia akan mereturn base profit dan current profit tersebut. Kemudian if current weight plus object kemudian index kali weight lebih kecil pada kapasitas, kita explore combination plus index plus 1 dan current weight plus object index. Kemudian explore combination plus 0 index plus 1 dengan current underscore weight, kemudian current underscore profit explore. Nah, di sini dapat return base underscore profitnya. Nah, pada program tersebut, algoritma Brute akan secara sistematis memeriksa semua kemungkinan kombinasi objek, dimulai dari objek pertama hingga terakhir. Nah, setiap langkah akan menghitung total keuntungan dan kapasitas yang telah digunakan. Ketika kapasitas knapsack terpenuhi atau objek telah dipertimbangkan, maka algoritma Brute akan memeriksa apakah keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari keuntungan yang terbaik. Nah, yang telah dicatat sebelumnya. Nah, jika iya, maka algoritma akan memperbarui perolehan terbaik dan memilih kombinasi objek yang menghasilkan keuntungan tersebut. Kemudian C itulah periksalah kebenaran dari algoritma yang Anda rancang. Nah, metode brute force atau algoritma brute force ini mencoba setiap kemungkinan kombinasi objek yang dapat dimasukkan ke dalam ransel. Namun, karena harus memperhitungkan semua kemungkinan solusi, algoritma ini bisa sangat lambat dalam hal waktu, terutama jika jumlah objek yang harus dipertimbangkan cukup besar. Oleh karena itu, metode ini kurang efisien untuk menyelesaikan masalah knapsack dengan jumlah objek yang besar. Kemudian di sini diberikan 5 objek dan sebuah ransel berkapasitas K sama dengan 20. Nah, kemudian lengkapi tabel berikut untuk menjelaskan karakteristik dari setiap objek. Nah, di sini terdapat ada objek A, B, C, D, E yang dimana weight A itu 15, profit itu 3, kemudian B itu weight-nya 10 dengan profit 3,33. Kemudian objek C weight-nya 30 dengan profit 4,29. Kemudian yang D itu weight-nya 7 dan profit itu 3,5 dan E itu 20 dengan profitnya itu 5. Nah, dari tabel di atas, objek nomor 1, 2, 4, dan 5 dipilih untuk dimasukkan ke dalam ransel. Kenapa? Karena mereka memberikan keuntungan per unit dan berat tertinggi dan beratnya tidak melebihi kapasitas ransel yang ditentukan. Namun, pada objek nomor 3, itu C, itu 30,429 profitnya, tidak dipilih karena per unit beratnya lebih rendah dari objek lainnya dan beratnya melebihi kapasitas ransel yang tersedia. Kemudian di sini yang E adalah itulah kompleksitas waktu algoritma rancangan Anda. Nah, kompleksitas waktu algoritma brute force adalah O2 × N. Nah, dengan N sebagai jumlah objeknya. Algoritma ini menguji semua kemungkinan kombinasi objek yang mungkin dimasukkan ke dalam ransel, di mana setiap objek memiliki 2 opsi, di mana diambil atau tidak diambil. Ini berarti bahwa algoritma harus menguji 2 × N kemungkinan kombinasi objek. Oleh karena itu, waktu eksekusi algoritma ini meningkat secara eksponensial. Nah, seiring dengan peningkatan jumlah objek. Karena itu, algoritma ini kurang efisien saat digunakan dengan jumlah objek yang besar. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada teman saya. Bagian yang kedua yaitu nomor 1, yang dimana berisi tentang Fibonacci. Yang dimana untuk soalnya itu bagaimana definisi asal formula dari barisan Fibonacci secara rekursif. Jadi, jika barisan Fibonacci didefinisikan secara rekursif dengan rumus berikut, yang dimana Fn 0, 1, Fn min 1 ditambah Fn min 2 jika n sama dengan 1, jika n sama dengan 1, jika n lebih dari 1. Yang dimana Fn ini adalah nilai dari barisan Fibonacci ke n, dimana setiap angka dalam barisan ini adalah hasil penjumlahan dari 2 angka sebelum dalam barisan itu sendiri. Yang kedua yaitu yang B, buatlah sebuah algoritma rekursif untuk mengonstruksi barisan Fibonacci dengan n elemen n diberikan sebagai input. Yang dimana ini adalah codingannya, yang dimana di sini saya menggunakan bahasa C++ untuk itu. Yang dimana untuk
membuktikan kebenaran algoritma yang Anda rancang. Yang dimana di sini saya menggunakan di sini jika dilihat dari yang ini, codingan yang ini, yang dimana jika nilai n atau nilai yang inputkan itu sama dengan 0 atau 1, maka akan mengembalikan nilai n tersebut sesuai dengan dua angka pertama yaitu 0 dan 1. Dan jika n lebih besar dari 1, maka akan memanggil dirinya sendiri dua kali. Yang pertama sekali dengan n-1 dan sekali lagi dengan n-2, yang kemudian menjumlahkan kedua hasil tersebut dan mengembalikannya. Dan yang diilustrasikan dengan sebuah contoh alur kerja algoritma tersebut, misalkan dengan mengambil sebuah nilai n lebih besar dari 10. Yang D. Diawali dengan n sama dengan 10, algoritma memasuki fase rekursif karena n lebih besar dari 2. Proses ini memicu serangkaian pemanggilan fungsi rekursif, lalu n sama dengan 9 dan terus-menerus hingga mencapai n sama dengan 2, titik di mana algoritma mencapai baris rekursif pada setiap level rekursi. Setelah mencapai baris algoritma secara bertahap membangun array Fibonacci, menambahkan elemen barisan Fibonacci satu persatu melalui elemen terkecil dan pada akhirnya ketika semua panggilan rekursif telah diselesaikan dan algoritma kembali dipanggil awal untuk n sama dengan 10, array Fib akan mengandung 10 elemen baris Fibonacci. Barisan tersebut dengan n sama dengan 10 berurutan adalah 0, 1, 1, 3, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Terus soal yang selanjutnya adalah hitunglah kompleksitas algoritma tersebut. Di mana di sini untuk kompleksitas waktunya itu untuk big O-nya itu ON kuadrat dan untuk waktunya 11,37 detik. Selanjutnya yaitu implementasikan algoritma tersebut pada bahasa pemrograman Anda dan coba jelaskan program tersebut dengan beberapa input sederhana. Nah, di sini yang di atas tadi saya copy saja ke deskripsi plus dan saya run, dan sehingga di sini terhadap saya menghitung Fibonacci ke-5 dan hasilnya itu nilainya itu adalah 5. Ya, dan yang terakhir adalah apakah algoritma Anda dapat diubah menjadi algoritma brute force? Jika iya, jelaskan bagaimana. Jika tidak, jelaskan mengapa. Akan sangat bagus jika Anda membuat program untuk algoritma versi brute force jika ada penyelesaiannya. Yang G. Ya, codingan ini dapat diubah menjadi algoritma brute force. Dalam algoritma brute force, setiap nilai Fibonacci dihitung secara berurutan dari 0 hingga n menggunakan iterasi. Pendekatan ini tidak efisien karena setiap nilai Fibonacci dihitung berulang-ulang kali jika telah dihitung sebelumnya. Namun pendekatan ini lebih mudah dipahami dalam implementasinya. Dua variabel A dan B digunakan untuk menyimpan dua nilai Fibonacci sebelumnya. Setiap iterasi nilai tem dihitung sebagai penjumlahan dari kedua nilai sebelumnya, kemudian nilai A dan B diperbarui untuk digunakan dalam iterasi berikutnya. Ini memungkinkan kita untuk secara langsung menghitung nilai Fibonacci ke n tanpa memanggil Fibonacci rekursif sehingga meningkatkan efisien algoritma. Dan untuk codingannya itu seperti ini. Untuk menghitung Fibonacci ke yang dimana ini yang tadi. Ini A dan B, A ditambah B. Baik, untuk Oke, baik, di saya kami jelaskan terkait bagian 2 yaitu soal nomor 2 yang dimana di sini dapat A yaitu di mana strategi algoritma yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah menara Hanoi yaitu adalah rekursif, yang dimana algoritma rekursif dapat memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil yang dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Nah, dalam masalah menara Hanoi, rekursif memungkinkan kita untuk memindahkan cakram-cakram dari satu tiang ke tiang lainnya dengan cara yang efisien dan efektif. Kemudian B, input dari algoritma penyelesaian yang saya rancang adalah
jumlah cakram N dan urutan awal dari tumpukan cakram pada tiang pertama. Kemudian output dari algoritma tersebut adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk memindahkan seluruh tumpukan cakram dari tiang awal ke tiang akhir. Kemudian C, di sini ada berikut rancangan pseudokode untuk menyelesaikan masalah Hanoi. Nah, di mana prosedurnya itu solve Hanoi Tower, ada tiang awal, tiang tujuan, dan tiang sementara. Nah, ketika N sama dengan 1, maka pindah piringan. Kemudian ada return. And if. Kemudian solve Hanoi Tower, di sini ada tiang awal, tiang tujuan, dan tiang sementara. N-1. Pindah piringan, tiang awal, tiang tujuan. Kemudian solve Hanoi Tower, tiang sementara, tiang tujuan, tiang awal, yang 1. Nah, kemudian di sini ada D, itu periksalah kebenaran dari algoritma yang Anda rancang. Nah, jika kondisi cakram yaitu N sama dengan 1, maka tinggal memindahkan dari tiang awal ke tiang tujuan saja. Nah, kemudian ketika cakram N-2, maka jika diperiksa, dia dari tiang awal, tiang tujuan, dan tiang sementara atau tiang bantu. Kan itu memindahkan cakram N-1 dari tiang awal ke tiang sementara dulu. Dari awalnya begini, kita pindahkan N1-nya itu ke tiang sementara. Kemudian memindahkan cakram pada tiang awal ke tiang tujuan. Nah, di sini tiang awalnya dipindahkan ke tiang tujuan. Kemudian memindahkan cakram N1 tadi yang di tiang sementara ke tiang tujuan. Nah, di sini itu adalah ilustrasikan algoritma untuk memindahkan setumpuk cakram yaitu lebih dari 4. Nah, di sini saya menggunakan N sama dengan 4. Maka sesuai algoritma yang saya buat akan seperti ini. Nah, di sini ada tiang awalnya, kemudian tiang tujuan, dan tiang bantu. Di sini ada cakram 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang cara langkah yang kedua itu memindahkan cakram 1, N1 dari tiang awal ke tiang bantu. Nah, di sini ada tiang awalnya terdapat jadi tadi 1, 2, 3, 4, sekarang cakram 1 pindah ke tiang bantu. Nah, di sini terdapat cakram 1. Kemudian memindahkan cakram 2 dan tiang awal ke tiang tujuan. Nah, dari tiang awal, cakram 2 dipindahkan ke tiang tujuan. Kemudian ketiga itu memindahkan cakram 1 dari tiang bantu ke tiang tujuan. Nah, mulanya tiang cakram 1 berada di tiang bantu, kemudian dipindahkan ke tiang tujuan. Kemudian yang keempat adalah menggunakan cakram 3 dari tiang awal ke tiang bantu. Nah, di sini tiang awal yang pertama itu adalah 3 dan 4, kemudian dipindahkan cakram ketiga ke tiang bantu. Kemudian langkah kelima itu menggunakan cakram 1 dari tiang tujuan ke tiang awal. Nah, di sini tiang awalnya 1, 4, kemudian tiang tujuan menjadi 2, dan tiang bantu menjadi 3. Di sini dipindahkan cakram 1 ke tiang awal. Kemudian memindahkan cakram 2 dari tiang tujuan ke tiang tiang bantu. Nah, di sini cakram 2-nya dari tiang tujuan dipindahkan ke tiang bantu yaitu menjadi 2 dan 3. Kemudian nomor 7 yaitu memindahkan cakram 1 dari tiang awal ke tiang bantu. Nah, mula awalnya tiang cakram 1 berada di tiang awal, kemudian dipindahkan ke tiang bantu. Di sini menjadi cakram ada 1, 2, dan 3. Kemudian yang ke-8 itu memindahkan cakram 4 dari tiang awal ke tiang tujuan. Nah, di sini awalnya tiang cakram 4, kemudian dipindahkan ke tiang tujuan. Yang ke-9 yaitu memindahkan cakram 1 dari tiang bantu ke tiang tujuan. Nah, di sini tiang 1, cakram 1 maksudnya dibawa ke tiang tujuan. Kemudian 10 memindahkan cakram 2 dari tiang bantu ke tiang awal. Nah, dari awalnya di sini ada cakram 2 dan cakram 3, kemudian cakram 2 dipindahkan ke tiang awal. Kemudian itu 11 memindahkan cakram 1 dari tiang tujuan ke tiang awal. Nah, di sini dari awalnya tiang tujuan, cakram 1 kemudian dipindahkan ke tiang awal. Kemudian 12 itu memindahkan cakram 3 dari tiang bantu ke tiang tujuan. Nah, setelah itu cakram 3 dipindahkan ke tiang tujuan. Kemudian 13 yaitu memindahkan cakram 1 dari tiang awal ke tiang bantu. Nah, di sini cakram 1 dipindahkan ke tiang bantu. Kemudian yang cakram kedua itu dari tiang awalnya ke tiang tujuan. Jadi tiang tujuan itu 2, 3, dan 4. Kemudian yang terakhir itu 15 menggunakan cakram 1 dari tiang bantu ke tiang tujuan. Nah, jadi akhirnya tiang tujuan sudah dipindah dari tiang awal ke tiang tujuan sudah dipindahkan dan cakram sudah tersusun dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, dengan algoritma yang dibuat, jumlah proses untuk memindahkan cakram sebanyak 2n-1, di mana setiap cakram harus dipindahkan sekali, dan total pemindahan adalah jumlah pemindahan untuk menyelesaikan masalah dengan n-1. Cakram ditambah 1 pemindahan untuk cakram terbesar. Nah, jumlah pemindahan untuk memindahkan kembali n-1 cakram. Misalkan, jika n sama dengan 4, maka jumlah pemindahannya jadi 2 per 4 min 1, yaitu sama dengan 16 min 1 sama dengan 15 langkah.
Baik, yang G itu adapun informasi algoritma prosedur pada bahasa pemrograman sebagai berikut. Nah, di sini terdapat bahasa pemrograman Python yang dimana digunakan untuk memisahkan masalah nilai tersebut. Yang mana if n jika n-nya itu sama dengan 0, maka dia akan gagal karena tidak ada yang bisa digunakan. Kemudian jika n sama dengan 1, maka seperti tadi yaitu memindahkan dari tiang awal ke tiang tujuan. Kemudian ketika lebih dari 1, maka kami menjalankan program seperti ini. Nah, di sini jika n-nya itu sama dengan 4, maka dia akan mengumpulkan langkah-langkah demi langkah yang akan memindahkan cakram-cakram tersebut. Jadi seperti ini kode program dari Python. Kemudian yang terakhir itu adalah apakah algoritma tersebut dapat diubah menjadi brute force? Nah, meskipun mungkin memungkinkan untuk menggunakan pendekatan brute force dalam penyelesaian mengenai dengan pendekatan rekursif, namun metode tersebut akan memiliki kompleksitas waktu atau metode tersebut akan memiliki kompleksitas waktu yang didapat akan jauh lebih tinggi. Jadi akan sangat lebih lama jika menggunakan teknologi pendekatan brute force. Nah, karena pendekatan brute force akan memerlukan perhitungan secara satu persatu yang tidak efisien dan tidak dianjurkan untuk masalah hal ini. Baik, mungkin itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait bagian 2 algoritma pencarian biner. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan terkait jelaskan apa yang menjadi input-output dari algoritma yang akan dirancang, lalu bagaimana ide algoritma tersebut menyatakan rekursif, periksalah kebenaran, berikan sebuah array, itulah kompleksitas, implementasi algoritma, dan apakah algoritma dapat diubah menjadi algoritma brute force. Oke. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah A, pada algoritma yang akan dirancang nantinya input dan output yang terjadi adalah input yang diterima oleh program merupakan nilai yang akan dicari oleh user. Jadi apa yang diinputkan oleh user nanti itu akan dikondisikan sebagai nilai yang dicari oleh program itu sendiri, dan kemudian output yang akan dihasilkan oleh program adalah berupa indeks array dari letak nilai yang dicari jika ditemukan. Dan jika tidak ditemukan, maka sistem akan memberitahu bahwa nilai yang dicari tidak ada, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dalam program ini pembagian array dan pencocokan nilai dapat melakukan pencarian berulang. Jadi ini terkait soal nomor B, itu berikan ide bagaimana algoritma tersebut menyatakan sebagai rekursif. Nah, saya kembali lagi, dalam program ini pembagian array dan pencocokan nilai dapat melakukan pencarian berulang guna memastikan nilai yang sama yang dicari atau tidak. Hal itulah yang ditetapkan sebagai rekursif. Nah, itu sudah dengan aturan rekursif. Nah, di mana akan dibuat sebuah fungsi yang akan memanggil dirinya sendiri, sehingga proses pembagian array dan pencocokannya akan terus berulang hingga nilai ditemukan atau tidak. Nah, pada proses pembagiannya akan diterapkan juga pembagian array-nya dengan ketentuan soal sehingga nanti pencarian nilainya akan lebih cepat dari pencarian biasa. Nah, sebagai usaha untuk optimalisasi, makanya diusahakan untuk lebih cepat dari pencarian biasa. Nah, sebenarnya saya akan menjelaskan terkait dari segi pseudocode. Nah, dari apa yang saya katakan tadi, saya merancang dari segi pseudocode. Yang pertama adalah kita bisa lihat di sini ada function search yang terdiri dari 4 parameter, ada array, value search, first index, dan last index. Nah, selanjutnya di sini ada mid. Mid ini adalah inisialisasi nilai tengah, jadi ini perwakilan dari nilai tengah. Lalu ada pengondisian pertama yaitu if. Nah, pada pengondisian ini, jadi jika nilai pada array sama dengan value search, maka nilai mid dikembalikan sebagai indeks tempat ditemukannya nilai dicari, seperti itu. Nah, lalu ada else if pertama. Jadi pada else if ini, jika kondisi array lebih besar dari value search atau array lebih kecil dari value search, artinya nilai yang dicari tidak ada dalam range array yang sedang diproses, maka min 1 dikembalikan sebagai tanda bahwa nilai tidak ditemukan. Nah, selanjutnya adalah else if yang ini. Nah, pada pengkondisian ini jika nilai array atau mid lebih besar dari value search, maka pencarian dilanjutkan di sebelah kiri mid dengan mengubah last index menjadi mid kurang 1, dan fungsi search dipanggil kembali dengan parameter yang baru, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengkondisian terakhir.
Jika kondisi tidak terpenuhi, maka pencarian dilanjutkan di sebelah kanan mid dengan mengubah first index menjadi mid plus 1. Dan fungsi search dipanggil kembali dengan parameter yang baru. Nah, pada akhir fungsi jika tidak ditemukan hasil yang memenuhi kondisi, maka akan dikembalikan lagi min 1 sebagai tanda bahwa nilai tidak ditemukan. Jadi jika tidak ditemukan, maka dikembalikan min 1, seperti itu. Ada juga program utama ini yang menjalankan, jadi dimulai dengan mendeklarasikan array dengan array ukuran 2 pangkat n, di mana nilai n mungkin telah diberikan sebelumnya. Nah, lalu ada input dari pengguna, lalu ada variable size, lalu ada variabel result, lalu ada hasil pencariannya, seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan saya terkait psikode yang saya buat. Nah, terkait kebenaran algoritma tersebut, menurut saya pribadi, fungsi yang akan memanggil dirinya sendiri sehingga proses perulangan terjadi untuk mendapatkan hasil, yaitu nilai ditemukan atau tidak. Hal ini sudah sesuai dengan rekursif. Jadi ketika fungsi akan memeriksa dirinya sendiri apakah nilai ditemukan atau tidak itu sudah sesuai dengan algoritma rekursif. Dan pseudocode bisa dikatakan sudah benar karena sudah memenuhi ketentuan dengan adanya fungsi dan 4 percabangan. Percabangan if digunakan untuk memeriksa nilai yang dicari ditemukan di tengah array seperti yang saya katakan tadi. Lalu ada 4 percabangan. Else if pertama digunakan untuk mengecek jika nilai nilai tidak dalam array. Lalu else if kedua digunakan jika nilai berada di sebelah kiri tengah array sehingga dilakukan pencarian ulang untuk memanggil fungsi itu sendiri. Lalu else digunakan jika nilai berada di sebelah kanan tengah array sehingga proses pengulangan dilakukan dengan cara yang sama. Nah, algoritma ini memberikan hasil percabangan if, else, if pertama, if dan else if pertama, dan melakukan perulangan rekursif pada else if kedua dan else dengan parameter yang berbeda. Nah, apa yang saya katakan tadi menurut saya sudah mewakili dari rekursif dan sudah mewakili dan algoritma ini benar dan memenuhi ketentuan sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah soal nomor D. Soal nomor D ini adalah terkait diminta untuk mengilustrasikan algoritma, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat sebagai contoh terdapat array dalam kurun 16 atau array yang memiliki 16 biner. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 16. Nah, nilai yang akan dicari adalah 10. Maka ilustrasinya seperti berikut. Mid first ditambah last dibagi 2. Jadi 0 ditambah 15. Karena dimundurkan 1. Maka 0 dikurang 15 dibagi 2 hasilnya sudah 7. Ini dibulatkan karena harusnya kan 6,5 seperti itu. Harusnya 7,5 seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jika kita sudah ketemu 7 ini, dilakukan pencocokan apakah nilai mid sama dengan nilai yang ingin dicari. Nah, kita kan ingin nyari nilai 10. Apakah sesuai atau tidak. Nah, pada kasus ini tidak sesuai dengan nilai, malah tidak sama dengan nilai yang dicari lebih besar. Maka nilai yang dicari itu lebih besar, maka nilai first akan merubah menjadi mid ditambah 1 gitu. Karena hasilnya kan lebih kecil daripada 10, maka ditambah 1 artinya 7 ditambah 1 8. Nah, setelah itu maka 8 ditandai sebagai mid. Nah, tapi itu belum selesai. Jadi setelah itu array yang akan diproses adalah array yang berada di sebelah kanan dari mid sehingga akan seperti berikut. Oke. Akan seperti berikut karena digeser. Karena yang diambil adalah di sebelah mid, jadi yang diambil adalah sebelah sini saja. Oke. Maka yang tersisa adalah first-nya 9, last-nya 16, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari mid-nya lagi. Berikutnya akan dicari mid-nya lagi. Sebentar. Dengan rumusnya masih yang sama. Tapi di sini agak berbeda, yaitu yang dihitung adalah mid, first dan last-nya. Jadi untuk mencari mid-nya, first ditambah last dibagi 2, jadi 8, ditambah 15, oke, dibagi 2. Seperti itu. Karena kan dimundurkan 1. Dibagi 2 sama dengan 11. Seperti itu. Nah, dilakukan kembali pencocokan nilai tengah dengan nilai yang dicari. Ternyata nilai yang dicari lebih kecil dari nilai mid, maka array akan dibagi menjadi 2 kembali. Akan dibagi lagi dan nilai less akan berubah menjadi mid dikurang 1. Atau di sini dikondisikan sebagai 11, oke, dikurang 1 sama dengan 10. Seperti itu. Karena di sini tadi ditemukannya 11 dan itu lebih besar daripada nilai yang dicari, maka dikurangilah 1 seperti itu. Nah, temukan 10. Nah,
Setelah itu array akan diproses hingga akhirnya ditemukan per 9, lalu lastnya 11. Nah, dicari nilai mid-nya kembali. Mid-nya first ditambah last dibagi 2. Jadi 8 ditambah 10 dibagi 2 ditemukan angka 9. Nah, inilah hasilnya. First 9, mid 10, last 11. Dilakukan pencocokan lagi, di tengah yang ingin dicari dan ternyata cocok sehingga melakukan return indeks arraynya itu 9. Pada program ini sendiri nanti akan menampilkan nilai ditemukan pada indeks adalah 9. Seperti itu. Jadi user mencari nilai 10 dan indeksnya arraynya adalah 9. Nah, selanjutnya ada terkait kompleksitas waktu. Nah, di sini algoritma ini tentunya pada fungsinya karena perulangan terjadi pada fungsi menggunakan sifat rekursif di dalamnya. Pada kasus ini sendiri banyaknya perulangan paling banyak dapat terjadi adalah sebanyak log 2n kali dengan nilai n adalah panjangnya array. Nah, jadi langsung saja ke contohnya yang tadi itu pencarian nilai 10 pada array dengan ukur 16 sebelumnya untuk menemukan nilai 10 terjadi sebanyak 3 perulangan yang dimana array pada data tersebut masih dapat dibagi menjadi 2 lagi sehingga panjangnya yang tersisa 1 saja. Sisa 1 saja. Jadi dilakukan 3 perulangan. Dalam perhitungan kompleksitas waktu sendiri, log 2n dapat dinyatakan dengan U log n. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kompleksitas waktu yang dimiliki oleh algoritma pencarian biner ini adalah U log n. Seperti itu. Nah, waktu pekerjaan tugas ini saya terapkan, maaf saya tidak jadi menggunakan C++ karena saya ingin menggunakan Python, takutnya sama dengan teman-teman lainnya. Jadi ini adalah bahasa Python. Oke, saya langsung saja. Jadi ini adalah code-nya. Jadi ini pengaplikasian dari C++. Ada berbagai if, elif, bagaimana jika lebih besar, lebih kecil, seperti itu. Lalu ada return kurang satunya. Ini juga ada array yang ada. Kita menginputkan array apa saja yang ada, seperti itu. Oke. Lalu ada input, lalu ada print hasil. Saya akan ingin coba secara langsung pada programnya. Saya ingin cek dulu apakah bisa. Oke, share. Ini adalah programnya. Kita akan coba run. Saya menggunakan bahasa Python. Oke. Oke. Saya akan coba copy ulang seperti ini. Yang salah. Oke, sudah bisa. Jadi kita akan coba. Misal saya ingin menginputkan nilai yang sudah ada di sini 37, maka akan ditemukan nilainya adalah 34 seperti itu. Lalu saya ingin menginputkan tidak ada, yang tidak ada di sini adalah 17 tidak ada. Nah, jadi seperti itu membuktikan bahwa program sudah berjalan dengan baik. Oke. Ini adalah contohnya screenshotan outputnya. Ketika mencari 4, indeksnya kedua, 38, indeksnya ke 35, 17, indeksnya tidak ditemukan lama array. Nah, dari analisis saya, pertanyaan apakah algoritma ini, penjelasan biner ini bisa diubah langsung menjadi algoritma brute force? Menurut saya tidak, karena alasan utamanya adalah struktur dan logika dasar dari kedua algoritma tersebut berbeda. Mungkin bisa, tapi dari pemahaman saya akan cukup kompleks karena algoritma pencarian biner memaparkan sifat data terurut dan membagi data menjadi 2 bagian pada setiap langkahnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Di sisi lain, algoritma brute force melakukan pemeriksaan satu persatu pada setiap elemen data. Pendekatan ini memaparkan sifat terurutnya dan tidak ada pemecahan atau pemangkasan dilakukan pada setiap iterasi. Nah, itu penjelasan saya terkait soal bagian 2 terkait biner. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau beberapa hal yang kurang jelas. Karena saya masih proses belajar dan juga diskusi dengan teman-teman yang lebih mengerti.